sebelum pergi dari rumah, ini ada tips yang sangat penting yang akan diberikan oleh Mas Benny. Mas Benny ini punya gambar yang akan ditunjukkan. Jadi, ini apa sih, Mas Benny, gambar yang mau ditunjukin? Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini apa? Ini contekan sebenarnya buat masyarakat yang sehari-hari naik kendaraan bermotor, baik itu motor atau mobil ya. Jadi sebenarnya untuk aman di jalan, kita menguasai 3 hal. 3 hal? Nah, apa ini itu? kita lihat di sini. Ada attitude. Ada attitude, ada rules. Ada rules, dan ada skill. Nah udah, nggak ada attitude, ada rules, ada skill. Oke. Kalau kita menguasai 3-3-nya, lama-lama akan menjadi habit. Oke. Gitu. Nah, kalau attitude, itu paling susah kalau aku bilang. Kalau rules, kita semua bisa mempelajari. Kalau skill nih maksudnya sampai di tahap apa? Kalau skill tentunya kita kan bukan pembalap ya. Jadi kita cukup menguasai cara berkendara yang aman. Gimana caranya berangkat dari rumah ke tempat tujuan dengan selamat. Mungkin cara mengerem, cara berakselerasi, cara mendahului. Nah itu penting. Nah, tapi kan gini, kalau orang kadang-kadang belajar nyetir, ada yang belajar sendiri, terus ada yang mungkin dari diajarin bapak ibunya, ada yang sekolah nyetir pun kadang-kadang beda kan tekniknya. Nah, itu gimana? Kan nggak semuanya sama gitu. Regulasi ya. Coba. Ya. Bingung deh. Kayaknya diajarin sama bapak saya nyetirnya. Sama. Nah, ini gimana untuk bisa menyeragamkan kan? Skill ini paling nggak, kalau misalnya terjadi apa-apa, kita bisa antisipasinya segala macam. Gimana, Mas Rio? Ya. Pertama, kita di segitiga RSA itu sebetulnya skill itu porsinya adalah porsi terakhir. Oh gitu? Ya, yang prioritas di kita itu adalah attitude dan rules. Oke. Gitu. Dan itu semacam apa sih sebenarnya yang diharapkan bisa disosialisasikan oleh teman-teman dari RSA sendiri? Attitude-nya banyak, kayak misalnya banget. Yang paling penting nih, apa? Kalau di tol jaga jarak. Di tol jaga jarak. Jarak aman tuh berapa sih sebenarnya? Aku jelasin. Silakan kalau jarak. Biasanya kalau di tol memang itu nature-nya orang lah kalau lagi berkendara gitu kan. Sebelum sampai situ, ini paling penting disampaikan masyarakat. Ternyata kalau attitude itu sama, ketika attitude digabung sama perilaku, sama aturan regulasi, boleh satu. Share dulu, mau berbagi jalan. Oke. Dan peduli. Boleh itu. Jadi ketika ada kesempatan seperti Mbak Lucy waktu sebelum on air bilang ada pejalan kaki yang mau melintas, ketika Mbak Lucy memberi kesempatan kepada pejalan kaki, itu bagian dari attitude tingkat tinggi itu. Tapi saya malah disangkain orang gila. Nggak apa-apa. Gitu ya. Berbuat kecil secara bertahap dan konsisten, pasti ada buahnya. Walaupun mungkin juga kecil, tapi kalau konsisten, yang penting konsisten Mbak. Negeri ini kekurangan orang-orang yang konsisten, termasuk dalam penegakan keselamatan jalan. Nah kami RSA mungkin dianggap juga orang yang teriak pada subuh hari, jadi terlalu dini untuk teriak. Tapi kalau nggak ada yang teriak, terus gimana? Masa dibilang? Teriak ini udah di penjara kok, nggak masalah. Nah gimana sih yang paling penting? Ini yang paling sederhana yang bisa dilakukan. Jadi kalau Mas Benny ngomong mengalah, terus begitu kalau di tol deh, ini banyak banget orang yang lewat tol setiap hari. Jaga jarak amannya sebetulnya berapa kalau di tol? Gini, orang seringkali menganggap kalau jarak itu bentuknya metrik atau meter. Betul. Oh jaraknya berapa meter, gua harus di belakang mobil gitu kan. Sebetulnya jarak ini kalau kita telah lagi, kalau misalnya kita jalan 80 km per jam, kalau kita konversi ke meter per detik itu sekitar 22 meter per detik. Itu berarti 22,2 per detik. Itu berarti badan kita dalam 1 detik itu berpindah 22 meter. Dalam 1 detik. Hitungan 1 itu udah sampai 22 meter ke depan. Itu yang orang nggak sadar. Iya, ngeri juga ya. Iya, bayangin kalau 1 detik terus kita lihat telepon sebentar ya. Itu jadi hitungannya detik. Ada kan ada orang yang jalan 100 juga. Iya, benar-benar. Nah, lalu kita coba kombinasiin dengan pengetahuan luar bahwa jarak ketika mata menangkap ada kejadian. Ini anggapnya kita lagi ngerem mendadak nih. Mata melihat ada kejadian itu kita anggap 1 detik untuk mata menangkap. Ya. Lalu mata dan konversi otak merintahin kaki untuk nginjek rem dong. Ya kan? Kita anggap itu 1 detik. Gitu, sebetulnya 0, sekian detik, cuman kita ngambil jarak jauhnya lah 1 detik. Lalu ketika kita injek rem, mobil kan nggak serta-merta berhenti. Betul. Pasti dia ada efek sliding dong. Itu perhitungannya ya ada perhitungan traksi ban segala macam. Itu kalau ban bagus ya ngeremnya bagus. Kalau jalannya licin ya. Nah, lagi beban. Nah, itu jadi
kita anggap jarak itu 3 detik dengan mobil di depan. Oke. 3 detik itu ngitungnya gimana sih? Nah, ini kan pertanyaannya gitu kan. 3 detik itu adalah kalau kita lagi jalan di jalan tol, misalnya kita patokannya gini aja, di depan ada rambu, depan ada mobil orang lain. Mobil orang lain itu ngeliatin rambu, kita hitung 1001, 1002, 1003. Nah, 1003, nah itulah jarak 3 detik itu sebetulnya 3 detik. Oh. Tapi ada pertanyaan bahkan kadang-kadang ada orang yang nyalip, terus kalau disalip gimana dong? Itu balik lagi attitude kita kan. Tetap aja jaga jarak 3 detik. Iya. Tapi itu berlaku nggak kalau buat di sirkuit? Iya, jangan kalau itu. Nanti kita pengen tanya, soalnya kalau saya sih pengen banget datang ke ada acaranya atau enggak sebenarnya kalau kita pengen belajar bagaimana menjadi seorang pengemudi yang punya attitude yang oke dong tentunya dan bisa menjaga keselamatan dirinya sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Nanti kita tanya ya, jangan kemana-mana, silahkan di Pagi Jakarta.